Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yakina amaka fi manzilah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan, kita diberikan sarana yang luar biasa di pondok ini. Dari waktu ke waktu yang kita lakukan adalah bagaimana kita menata diri. Dari jam ke jam apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menambah ilmu, dan suasana di dalam kita belajar ini alhamdulillah suasananya sangat mendukung. Maka anakku sekalian, tidak kata kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan yang sudah Allah berikan ini jadi tidak bermakna. Kalau kemarin kita sudah sampaikan betapa ada 5 hal yang sudah Rasulullah ingatkan kepada kita, ya harus dijaga. Dari 5 hal yang sudah kita sampaikan itu dalam rangka untuk terus menguatkan bahwa kita ini ada di pondok pesantren. Pondok itu tidak sama dengan hotel. Pondok tidak sama dengan rumah, sebagaimana kalian punya rumah masing-masing. Kalian di sini dibina, dididik, diarahkan, diatur. Ya, maka antara selera pribadi dengan selera apa yang diinginkan oleh pondok bisa jadi tidak sama. Kenapa? Dalam banyak hal harus mandiri. Kenapa? Dalam banyak hal harus lahir kesadaran itu dari diri sendiri. Karena apa? Semua yang kita inginkan adalah in uridu ilal islah. Kita ingin baik. Kita ingin sama-sama betul-betul hidup kita ini bermanfaat. Dan itulah Rasul ingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah mereka yang punya kontribusi kebaikan bagi yang lain. Kita tidak boleh hanya sekedar hidup. Kita tidak boleh hanya sekedar numpang makan. Kita tidak boleh hanya sekedar di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kita punya tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah punya target, punya rencana. Allah punya keinginan untuk hadirnya kita di muka bumi ini. Jangan hanya sekedar sepenting saya di pondok, yang penting saya belajar. Tidak hanya sekedar yang penting, tetapi semuanya harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Apa sih kita pondok ini? Ya, sejak awal sudah kita sampaikan, pondok ini tempat untuk mendidik, pondok tempat untuk belajar, pondok ini tempat untuk melatih. Apa yang dididik, apa yang dipelajari, dan apa yang dilatih, apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian kerjakan setiap saat ini, hakikatnya adalah pendidikan. Kenapa ada kegiatan yang terus dan full dari pagi sampai pagi, siang malam, pagi sore, semuanya serba terdisiplinkan. Kenapa keluarga boleh bebas? Kenapa harus berpuasa? Kenapa harus
Ini semuanya bukan untuk siapa-siapa. Karena apa? Kalian ini sedang belajar, sedang dididik. Maka waktu ini betul-betul harus diisi dengan baik. Dan pada hakikatnya yang bisa menjalankan itu kalian sendiri. Mungkin di awal-awal kalian mondok ada yang merasakan kok begini. Janganlah itu menjadi alasan. Pastikan bahwa ketika kita sudah ada di pondok, bismillah nawaitu, ya, bismillah saya ke pondok dalam rangka untuk litolibil ilmi, ya, untuk mencari ilmu, untuk berusaha bagaimana kita dapat sesuatu. Ada satu cerita, ya, suatu saat ada seorang yang mondoknya sudah lama sekali, dan orang itu langsung cerita dengan saya, "Ustaz, kok aku tidak mendapatkan ilmu itu ya, padahal saya sudah 9 tahun di pondok." Coba, mondoknya berapa tahun? 9 tahun. Setelah sekian lama dia ada di pondok, ternyata apa yang dia rasakan tidak mendapatkan ilmu itu sebagaimana Ustaz sekarang lakukan. Apa yang saya katakan, bisa jadi memang kita tidak serius. Padahal apa yang saya lakukan adalah berbicara dalam persoalan-persoalan akidah. Kita berbicara tentang persoalan keimanan. Dan itu mestinya sesuatu yang sudah lazim kalau di pondok pesantren, bahwa bicara tentang akidah, bicara tentang keimanan, bicara tentang masalah ibadah, itu memang hidupnya begitu. Itu maknanya apa, anakku sekalian? Bisa jadi dia ada di pondok tetapi tidak punya tujuan, hanya sekedar penting mondok. Akhirnya apa? Orang yang hanya sekedar itu jadi tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dia target, tidak ada yang dia inginkan. Yang penting saya belajar, yang penting tolong kalian sejak awal sudah harus pasang target. Kalian sejak awal harus punya target. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Hakikatnya apa yang kalian lakukan itulah sebetulnya apa yang kalian dapatkan. Kalian semangat, ya, kalian senantiasa hadir dalam suasana semangat begitu, maka itu yang akan kalian dapatkan. Datang ke masjid, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Datang ke kelas, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Datang ke kamar, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Datang ke dapur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cuman amut aja. Cobalah, hidup itu harus banyak greget gitu. Kemudian bismillah, saya ingin untuk menghafal ini. Bismillah, saya ingin belajar ini. Jadi begitu. Dimanapun ketika kalian berangkatnya dari semangat, berangkatnya dari spirit, berangkatnya dari tujuan, kalian akan merasakan, oh hari ini kok kayaknya saya nggak dapat apa-apa ya. Oh, karena apa? Kalian yang merasakan itu kalian sendiri. Jangan sampai apa yang saya katakan, yang sering saya katakan, saya kan di pondok kan disuruh sama ibu. Saya kan di pondok kan disuruh sama bapak. Yang sepertinya pengen mondok ini kan ayah, yang sepertinya pengen mondok kan ibu. Saya pengennya kan nggak pengen mondok. Jangan lagi ada bahasa dan perasaan yang seperti itu. Ya, yang harus ada dalam diri kalian adalah ini semua adalah untuk saya.
Apa yang besok aku dapatkan adalah apa yang hari ini aku lakukan. Biqadril kaddi tanalu ma tamanna. Apa yang kalian cita-citakan, ya, itu hakikatnya sudah ditentukan hari ini. Siapa yang semangat? Siapa yang senantiasa hadir dalam seluruh kegiatannya itu senantiasa Bismillah, Bismillah gitu. Jadi kalau ada suasana agak malas, suasana agak ngantuk, kalian yang bisa menghilangkan. Di kelas suasananya kayak kuburan. Cobalah suasana kayak kuburan itu ketika ada di kamar tidur. Memang tidur itu sama dengan mati kecil. Mau tidur tambah diskusi, memikirkan masa depan. Waktu di kelas suasananya kayak kuburan. Ini menggambarkan kalian ini hanya sekedar ikuti seluruh kegiatan yang ada di pondok ini, semangat. Jangan ada yang merasa saya nggak suka olahraga. Tidak ada yang mengatakan tidak suka olahraga kok tidak suka. Coba kalau olahraga badan kamu sehat, untuk siapa? Untuk siapa kalau kamu sehat? Hai. Kalau kamu sehat untuk siapa? Kalau kamu sehat untuk siapa? Untuk kalian. Bu, tidak enak badan. Kamu suka olahraga enggak? Enggak suka olahraga. Nah, badan ini butuh digerakkan. Mata ini butuh, masing-masing ada hak. Hak dari kuliah hakin hakok. Kita ini punya hak untuk tidur, kita punya hak untuk makan, kita punya hak untuk olahraga. Badan ini butuh dikembalikan pada haknya. Coba kalau kamu ke masjid, itu hak badan atau hak hati atau hak otak atau hak pikiran? Antara hati dan pikiran, tetapi membutuhkan semuanya itu tenaga. Kalau kamu belajar butuh tenaga apa tidak? Ya, jangan hanya sekedar terbayang makan. Kalau makan tidak butuh tenaga. Tidak. Semua apa yang kamu lakukan di pondok ini hakikatnya semuanya butuh kesinambungan dan butuh kerjasama. Kita bagaimana badan sehat dalam waktu belajar, kita bagaimana badan segar waktu belajar, karena itu sangat penting. Maka apa yang sudah diprogram di pondok ini tidak boleh ada yang disepelekan. Saya nggak suka lari-lari, saya nggak suka olahraga. Semuanya wajib. Saya sudah dengar kemarin ada beberapa dari kalian ternyata ada yang tidak normal datang bulannya, ada yang tidak. Itu semuanya bisa saja karena kita kurang benar. Yo, sekali-kali keluar keringat. Coba kamu kapan keluar keringat selama seminggu ini? Coba angkat tangan. Kapan kira-kira kapan kamu keluar keringat selama seminggu? Waktu belajar? Waktu belajar keringatnya pada tengkrotos begitu? Atau waktu tidur? Atau waktu makan? Waktu pacaran? Atau waktu olahraga? Cobalah kalian sendiri yang bisa ngatur. Suruh olahraga, suruh gerak, cuma menggerakkan kepala. Maka semuanya itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh selesai masalah. Badan punya hak, otak punya hak, ya. Semua itu kita taruh pada tempatnya. Waktu makan, makanlah yang sungguh-sungguh. Waktu belajar, belajarlah yang sungguh-sungguh. Waktu tidur, tidurlah yang sungguh-sungguh. Dan tempatkan pada tempatnya. Masjid tidur. Emang masjid itu tempat untuk kamu tidur? Hai.
Di mana kamu tidur? Di kelas? Di kelas tidur, di kamar tidur, olahraga tidur. Lah kok kamu jadi Abu Naum? Cobalah kamu sudah harus mulai menata diri. Kalau gaya kamu ada di pondok seperti itu, jangan kebayang kamu akan mengejar target. Ya. Jangan kebayang kamu akan mendapatkan sesuatu di pondok. Jangan, sekali lagi, sekedar. Pastikan, bismillah. Ya, ketika lagi malas, kok kenapa sama malas ya? Curhatkan kepada orang yang sekira kamu bisa curhat kepadanya. Ketika ada masalah, sampaikan apa adanya. Supaya apa? Kita ingin menyelesaikan masalah. Karena apa? Ketika kamu menghadapi banyak masalah, kamu tidak bisa menjalani dengan baik, kamu jadi bingung. Akhirnya apa? Semuanya jadi berdampak. Belajar tidak semangat, menghafal tidak semangat. Jadi dunia itu terus. Nah, kalau seperti ini, siapa yang rugi? Yang rugi kalian sendiri. Mestinya waktu bisa berjalan dengan baik, kegiatan berjalan baik, akhirnya tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Kalian tidak memiliki target. Kalian tidak memiliki niatan yang sungguh. Jadikan semua apa yang kalian lakukan itu betul-betul bismillah, karena Allah dan saya harus bisa. Kalau kalian sejak awal sudah memiliki satu tekad yang bulat, satu semangat yang betul-betul hadir dalam semua kegiatan, tidak ada yang tidak bisa, insya Allah. Ada satu cerita, boleh saya cerita? Ya. Suatu saat ada pertemuan pensiunan. Jadi usianya kalau sudah usia pensiun itu ya 60 ke atas. Itu reunian pensiunan salah satu sekolah yang dulu mereka itu waktu di SMP-nya sama. Jadi ketika reuni itu adalah reuni SMP. Reuni SMP. Waktu sudah usia pada selesai pensiun begitu, mereka mengadakan reuni. Jadi sudah tua-tua. Apa yang mereka sampaikan? Ya, dulu waktu di usia SMP, waktu sekolah, waktu belajar di usia SMP, mereka sama guru disuruh masing-masing untuk menulis pohon cita-cita. Saya nulis A, saya nulis B, saya nulis C. Semua mereka itu disuruh untuk menulis cita-citanya. Kamu ingin jadi apa? Kamu jadi apa? Kamu punya bayangan pengen jadi apa? Ya, kemudian satu kelas itu disuruh nulis cita-citanya ke depan mau seperti apa, mau kayak apa yang diinginkan. Nah, setelah mereka itu menulis, maka berikutnya cita-cita itu, tulisan itu dimasukkan dalam sebuah tempat, disimpan. Lah, setelah mereka berjalan sekian tahun, mereka sudah pada tua, sudah pada pensiun, mereka mengadakan reuni. Apa yang terjadi anakku sekalian? Ternyata ketika mereka mengadakan pengenalan, saya kerja di sini, kerja sini, hampir apa yang mereka dulu cita-citakan itu sama dengan apa yang saat ini mereka telah lakukan. Coba. Jadi saya jadi tentara, saya jadi ini, saya jadi. Ternyata apa yang dulu pernah dia gambarkan, apa yang dia inginkan dalam cita-cita waktu nulis di sekolah itu, ternyata setelah menjalani kehidupan sekian panjang, setelah mereka pada pensiun, hampir rata-rata mereka seperti apa yang mereka inginkan. Subhanallah. Artinya apa? Ini indah ba'dadhan. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Sungguh aku sebagaimana disangka oleh hambaku. Lah, anakku sekalian, kamu harus punya cita-cita. Apa cita-citamu? Kamu sendiri yang tahu. Coba, kamu cita-citanya apa? Kamu cita-citanya apa? Cita-cita kamu apa?
Cita-cita kamu apa? Nggak punya cita-cita? Cita-cita saya pengen jadi badan gemuk, badan sehat. Itu bukan cita-cita. Cita-cita saya pengen jadi artis yang Islami, misalkan. Boleh-boleh saja. Tapi pada intinya anakku sekalian, kamu harus bermimpi mulai hari ini. Coba kamu ingin besok apa yang kamu inginkan? Ayo, nggak tahu. Pernah kamu nulis pengen jadi ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini kayak gitu? Pernah? Pernah? Coba salah satunya kamu sampaikan. Pengen apa? Hah? Ayo. Pengen apa? Ada yang pengen kuliah di luar negeri? Coba angkat tangan. Hai. Ada yang pengen kuliah di luar negeri? Angkat tangan. Wis, ternyata semuanya punya keinginan yang luar biasa. Kalau kamu punya cita-cita yang seperti itu, kejar mulai hari ini. Jangan hanya sekedar pegang buku itu, ya Allah, buku yang aku sayang padamu. Pegang buku cuma disayang-sayang tapi tidak dibaca. Kamu itu punya rasa cinta dan sayang kepada buku, berarti buku itu kamu baca. Ayo, mulai hari ini. Kami tidak ingin kalau di kelas yang ada cuma suasana sepi. Saya kalau masuk anak kelas 3, coba anak kelas 3 angkat tangan. Ayo, kenapa setiap saya masuk kipas saya matikan? Ayo, dijawab. Ayo, dijawab kenapa kipas setiap kali saya masuk saya matikan? Biar ngantuk. Biar ngantuk. Oh, berarti kamu biasa ngantuk? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kalau begitu kelasmu hari ini itu tempat untuk tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kamu tidur tempatnya? Di mana? Mana ketua kelas? Mana ketua kelas? Ayo, mana ketua kelas? Mulai hari ini tidak ada lagi kipas yang berputar kalau ternyata itu hanya menghantarkan ngantuk. Nanti kapan waktu akan saya keliling-keliling untuk menghantarkan ngantuk. Kalau ternyata kipasnya masih dinyalakan. Kelas 2, siapa ketua kelasnya? Ayo, siapa? Gimana? Kipas dinyalakan. Kalau kipas dinyalakan ngantuk atau semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Ini betul dong. Semangat. Kelas 1 mana kelas 1? Ketua kelasnya siapa? Ya. Coba sekarang kamu cek siapa yang biasa ngantukan di kelasmu. Kamu lihat ada yang ngantukan? Oh, banyak. Ya Allah. Ini memang kamu di kelas cuma untuk ngantuk. Kamu kalau masuk kelas itu untuk apa? Coba dijawab bareng-bareng. Untuk apa kamu masuk kelas? Untuk apa kamu masuk kamar tidur? Untuk apa kamu masuk kamar mandi? Untuk apa kamu waktu di lapangan? Untuk apa ketika kamu masuk masjid? Hah? Untuk tidur? Coba, jangan sampai ada orang atau teman kamu itu memang dulu waktu di pondok yang ada cuma ngantuk.
Coba terkenalnya cuma tukang tidur. Ya. Jadi jangan sampai dalam sejarah kamu itu ada bayangan temanmu. Wah, kalau memang dia jago. Jago apa? Kamu tahu? Dia jago di mana? Jago di mana? Jago kelas? Di masjid? Atau jago jadi buat satu sejarah dalam hidupmu itu yang menjadikan ketika temenmu itu ketemu kamu itu semangat gitu loh. Dulu ada santri, dulu berarti sudah dulu itu santri betul-betul mengesankan. Anaknya memang secara IQ kurang, ya biasa-biasa sajalah begitu. Pelajaran tidak terlalu menonjol, tetapi apa? Semangatnya menonjol luar biasa. Teman-teman siang hari tidur, dia masih menghafal. Wah, dengan suara yang sangat tinggi dan teriak-teriak. Sehingga kalau temannya sudah pada tidur, dia belajar. Dan tidak hanya sekedar siang hari, tetapi juga malam hari. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan setiap kali dia belajar itu, dia pakai suara. Kenapa? Dia memang bisa belajarnya dengan suara. Setiap kali dia belajar tidak pakai suara, ternyata apa yang terjadi? Nah, artinya dia pengen ada semangat. Dan luar biasa, meskipun dia tidak menonjol secara akademik, tetapi bisa menghadirkan semangat kepada teman-temannya, sehingga teman itu kebayang, oh dia dulu kalau belajar di pondok luar biasa, oh dia dulu kalau di pondok setiap kali masjid luar biasa, tidurnya luar biasa, semangat makannya luar biasa, semangatnya. Jangan sampai luar biasa itu konotasinya negatif. Yang bisa menentukan ini semuanya adalah kamu. Ayo, ingin luar biasa apa? Luar biasa di sekolah, luar biasa di Quran, luar biasa di masjid. Yang bisa merasakan itu kamu dan teman-teman kamu. Pastikan ketika ada suasana kurang semangat teman kamu hadir. Ayo, ketua kelas siapa? Angkat tangan semuanya. Ketua kelas. Ya, kelas 3 siapa namanya? Angkat suaranya. Rizky. Kelas 2 Silva. Kelas 1 mulai hari ini kami ingin tidak lagi di sekolah, di kelas itu tempatnya untuk tidur. Coba, di kelas tempat untuk apa? Belajar. Belajar itu matanya terbuka, hatinya terbuka, kepalanya dengarnya, itu belajar apa ini? Yuk, kalau kamu lihat temanmu tidur di kelas, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Baik. Kalau begitu, kalau nanti ada temanmu yang tidur, apa yang harus kamu lakukan? Dibangunin. Kapan waktu saya mau keliling-keliling. Kalau nanti pas waktu belajar kok ternyata ada yang semangat, saya sudah mengingatkan. Nanti akan saya panggil. Kok kamu kayaknya lemes banget? Kamu makan atau tidak? Gak bisa makan ya, kok kamu gak bisa makan? Kamu makan pakai apa? Kamu makan apa di pondok? Coba kamu di sini dikasih makan apa tidak? Kasih ya. Mana kamu enggak kamu di pondok? Urusan orang kamu sendiri. Ya. Jadi kamu bisa merasakan Bismillah, aku harus sehat gitu. Jangan enggak lah, saya enggak bisa makan supaya ibu nanti kalau datang ke sini saya kelihatan kurus. Supaya ini berarti kamu sejak awal tidak ada niat bahwa kamu memang betul-betul pengen
Pondok jangan kebayang di rumah, bayanglah di dalam pondok. Ya. Kamu kalau malam hari tidurnya jam berapa? Jam 10 atau jam 8? Oh, siapa yang merasa tidur malam jam 8? Angkat tangan. Nggak ada. Terus berarti kalau sebelum jam 10 ada yang tidur bagaimana? Itu berarti kamu dolim. Dolim itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada jam 9 tidur? Jujur, ada jam 9 tidur? Nggak ada. Cuman ketiduran. Ada yang punya niat tidur jam 9? Gak ada, Ustaz. Karena kita seharian capek. Kita seharian sudah belajar sampai keluar keringat. Ternyata keluar keringatnya kalau habis makan. Kalau coba kamu buat semangat ini dari diri kamu sendiri. Buat kegiatan, buat rencana, buat cita-cita agar kamu itu semangat. Jangan hanya sekedar lontang-lantung ngamuk. Kayak putri apa itu, pokoknya itu kelar-kelar, tidak ada yang kelar-kelar kayak lalat, semangat gitu loh, kayak lalat, kelar-kelar kayak lalat. Kamu semangat dalam semua kegiatan, semangat belajar, semangat tidur juga semangat, makan juga semangat. Kelihatan wajah-wajah yang cerah dan kelihatan wajah-wajah yang setengah cerah. Coba noleh ke kirimu, gak kelihatan kan? Semuanya pada noleh. Wajah-wajah ngantukan, ya Allah. Kok selama hidup kamu di pondok cuma ngantuk dulu? Apa yang kamu cari? Ketemu ustaz, ketemu kitab, ketemu buku. Jangan amat cini kamu gitu. Males itu memang masih kita ada, cuman pastikan bahwa masih kita punya solusi. Sama kamu ternyata setiap di situ ada kamu kok males, setiap di situ ada kok kamu ngantuk, berarti itu karakter kamu. Di kelas ngantuk, coba kamu lihat siapa yang ngantuk, itu saja. Di kelas semangat, siapa yang semangat, itu saja. Gitu kan? Maka kami ingin semuanya di pondok ini punya semangat yang sama. Jangan sampai kita ini hanya sekedar yang terjadi berikutnya jadi tidak semangat. Karena hakikatnya yang bisa merubah kalian sendiri, karena hakikatnya yang punya cita-cita kalian sendiri. Dan di pondok ini tidak akan mungkin bisa mencetak kamu kecuali berangkat dari diri kamu sendiri. Gimana? Semangat? Baik. Lagi-lagi, mana ketua kelas? Angkat tangan. Ayo ketua kelas, angkat tangan. 1, kelas 1, tangannya diangkat. Itu namanya bukan angkat tangan. Ayo, angkat tangannya. Kelas 2, tidak. Kamu nanti punya tanggung jawab untuk membangunkan temanmu ketika lagi diajar oleh ustaz. Kalau ternyata ada temanmu yang ngantuk ketika diajar oleh ustaz, kamu bertanggung jawab. Hukumnya wajib, kalau meninggalkan wajib berarti dosa. Ayo. Jadi ketua kelas, maka ketika kamu menjalankan amanah ini, maka pahala kamu sebesar pahala sejumlah teman kamu yang ada di kelas. Itulah. Gimana? Sanggup? Gimana? Sanggup? Insya Allah sanggup. Sanggup, bismillah, nah, gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah. Maka semuanya itu kalau berangkatnya dari semangat, berangkatnya dari punya harapan dan cita-cita, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ya, baik, kita ingin terus ya, pelan-pelan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita lakukan di pondok ini. Sekali lagi ini adalah semuanya untuk pendidikan, dan semuanya itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk kami, tetapi untuk kalian. Karena apa? Karena kita ingin baik. Bagaimana? Siap? Siap? Siap, nggak siap, harus siap.
Makanya ketua kelas sekali lagi ya, diperhatikan ketua kelas. Mana sekretarisnya? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan sekretaris kelas 1 siapa? Ayo, kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3. Sekretarisnya tugasnya mencatat. Ya harus kamu fungsikan dong. Masa ada sekretaris cuma biasa? Mencatat siapa yang memang tukang, ya siapa-siapa. Dan harus kamu ingatkan, itu menggambarkan bahwa kamu cinta dan sayang sama temanmu, teman kamu waktu belajar ngantuk. Diingatkan, ayo. Jadi nanti kalau waktu belajar kok ada yang ngantuk, diingatkan. Minimal kepala ketua kelasnya mengatakan, ayo yang ngantuk ke belakang cuci apa? Cuci mukena. Ya, basuh wajah atau berwudu. Jadi kalau kamu itu ada semangat, kemudian kok kamu itu ada, mesti kalau kamu ada semangat itu ada ikhtiar. Saya ngantuk, berarti saya harus begitu. Jangan dibiarkan dia ngantuk, supaya dia membuat impian hidup, supaya lebih gemerlap dalam hidupnya. Ya, jangan kita melihat teman kita tidak baik, teman kita kurang semangat, kita motivasi semuanya. Insya Allah bisa. Dari situlah kita berangkat ingin baik, insya Allah. Jadi apa tugas ketua kelas? Ayo, apa tugas kepala kelas? Terus tugas sekretaris apa? Nyatet. Nanti kalau saya tanya suatu saat harus ada jawaban. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.